lanjutkan perbincangan dan saat ini sudah bergabung bersama kami Managing Director dari Cyrus Network, Eko David. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mas Eko, kalau tadi kita sudah bahas di sini bagaimana metodologi SMRC dan juga indikator untuk melakukan quick count dan exit poll. Seperti apa yang dilakukan oleh Cyrus? Jadi quick count kita ini Cyrus Network bekerja sama dengan CSIS, ya kan? Kita quick count di 2002 TPS sampel. Sebenarnya kalau untuk metodologi di beberapa lembaga survei, metodologinya sih sama-sama aja. Pengacakan multi-state random sampling, jadi kebetulan SMRC dan Cyrus Network dan juga CSIS itu merupakan anggota dari Persepi. Jadi secara metodologi ya mirip-mirip lah. Nah, itu jadi kalau mungkin kalau orang awam, Mas Eko mau tahu bagaimana cara pengiriman data melalui SMS kah atau kalau melalui kita, WA kah? Pemantau quick count kita, pemantau TPS kita di lapangan, kita sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi, jadi penghitungan suara kan begitu sudah sudah selesai disahkan oleh KPPS, jadi tinggal disalin aja. Jadi setiap pemantau di TPS itu sudah ada aplikasinya di kita. Jadi tinggal kirim datanya, masuk aplikasi, real time masuk di sistem kita. Jadi menunggu hasil penghitungan manual di masing-masing TPS yang sudah disebar itu, kemudian masuk datanya. Dan saat ini sudah berapa persen kalau boleh tahu? Sudah sekitar lebih dari 40%. 40% sudah masuk. 40%. Itu sudah menyebar dari timur ke barat? Ya, sudah. Sudah. Mas Denny, seperti apa kalau angkanya SMRC? Kurang lebih sama, 40%-an sudah masuk dan sebarannya sudah cukup proporsional, tetapi memang ada beberapa dapil yang belum masuk. Umumnya sudah terisi datanya dan kelihatannya sudah cukup stabil. Kalau kita lihat pergerakan dari data pertama sampai data sekarang, kelihatannya pergerakan itu sudah semakin kecil. Jadi ya mungkin ke depan beberapa waktu lagi bisa kita umumkan. 15 menit lagi ya kita akan menantikan seperti apa. Pemirsa mungkin sangat penasaran, tetapi kita coba geser dikit ke selain Pilpres. Bagaimana dengan pemantauan atau bagaimana dengan kira-kira potensi parpol yang akan lolos ke DPR Senayan hari ini? Jadi sekarang ini secara nasional kan ada 16 partai ya yang bersaing. 10 partai lama. 12 partai lama, 10 diantaranya ada di DPR, ditambah 4 partai baru. Secara matematis sebenarnya begitu kontestannya, partainya bertambah banyak, maka peluang rebut-rebutan itu jadi semakin ketat ya. Jadi suara bisa saling rebut begitu. Namun hasil research yang dilakukan SMRC sebelum pemilu ini menunjukkan bahwa partai terbesar pada 2014 yaitu PDIP diprediksi akan tetap memimpin, namun selanjutnya akan ada dinamika setelah PDIP. Nah, seperti apa hasilnya di dalam quick count pasti akan kita lihat, bisa kita lihat secara jelas. Nah, perbedaannya dengan Pilpres, quick count itu pertama menghitung Pilpres dulu. Kan KPU atau TPS kan dihitung suara pemilihan presiden dulu ya. Jadi quick count data yang masuk duluan pun Pilpres. Kalau partai sekarang data masuk masih terlalu sedikit. Tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Jadi saya tadi bicara dalam konteks penelitian sebelum pemilu, ya hasilnya seperti itu. Mas, kalau di Cyrus juga seperti itu, data untuk parpol masih belum bisa terlalu belum karena dalam penghitungan untuk suara partai DPR RI kan setelah penghitungan untuk Pilpres kan. Jadi datanya sih masih sedikit sekali. Kita mendingan nunggu hasil Pilpres yang kira-kira berapa menit lagi? 15 menit lagi, kurang dari 15 menit lagi akan kita umumkan. Tetapi kalau jam 3 itu nanti kemudian keluar angkanya, apakah itu angka itu sudah memang bisa cukup merepresentasikan keterwakilan dari seluruh suara nasional? Ya, jadi ada paling tidak ada 2 parameter untuk melihat apakah data bisa disimpulkan atau tidak. Pertama, data sudah proporsional tersebar seluruh wilayah, dan kedua volatilitasnya sudah sangat sedikit. Jadi kalau 2 unsur itu sudah ada dan kemudian statistik formula bisa menghitung
lewat waiting dan seterusnya, sehingga bisa meyakinkan bahwa tidak akan ada perubahan banyak lagi, maka data belum 100% itu juga bisa disimpulkan. Karena orang yang percaya sains, eksak, itu semakin banyak datanya, semakin perubahannya semakin kecil. Jadi tidak ada semakin banyak data semakin besar, nggak ada. Itu sudah hukum matematika. Jadi dan kalau mungkin ada pemirsa yang baru bergabung, SMRC menyebar di 6.000 TPS dan kalau mengacu pada perbandingan di 2014 rentang dengan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU 0,17% ya. Baik, kita sama-sama nantikan pemirsa, masih beberapa menit lagi kita akan merilis hasil quick count. Pemirsa tetaplah bersama kami.